Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja dan bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini ya. Ya, kemarin Ibu absen dulu. Siapa ini yang tidak masuk, untuk absennya bisa melalui WhatsApp ya, melalui grup WhatsApp ya. Oke, kita melanjut. Hari ini kita pertemuan kedua ya. Kalau kemarin itu masih dalam materi melaporkan hasil percobaan ya. Tapi kemarin kita sudah belajar mengenai apa? Kalau materi kemarin itu mengenai mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Nah, sekarang kita belajar mengenai apa? Mengenai menyimpulkan informasi laporan percobaan. Nah, kalau ini di LKS di halaman 6 ya anak-anak. Nah, sekarang kita mulai belajar menyimpulkan informasi percobaan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu tujuan pembelajaran memberikan simpulan mengenai tujuan bahan atau alat, lalu kemudian langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau dibaca ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang dimaksud dengan menyimpulkan itu? Apa yang kalian ketahui tentang menyimpulkan? Ya, apa? Coba kalian cari dulu di internet maupun di buku dan lain sebagainya. Nah, baik, Ibu akan jelaskan mengenai menyimpulkan ya. Nah, perlu kalian ketahui mengenai menyimpulkan ya, atau pengertian menyimpulkan adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Itu yang dinamakan menyimpulkan. Lanjutkan ya. Tadi dari menyimpulkan tadi ya, kita lanjut materinya. Nah, setiap laporan percobaan tentu memiliki hasil akhir. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hasil akhir tersebut dapat dijadikan sebagai simpulan. Nah, jadi simpulan merupakan hasil dari kegiatan menyimpulkan gitu. Nah, coba kalian perhatikan di LKS halaman 6. Nah, di sini itu menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, di sini itu ada 4 langkah ya. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, memahami tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan percobaan. Nah, yang ketiga, menemukan informasi tiap-tiap paragraf. Nah, yang keempat, menggabungkan informasi-informasi tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Nah, coba kalian lihat LKS di halaman 7, yaitu contoh apa tadi? Contoh menyimpulkan informasi laporan ya, contoh teksnya ya. Di sini itu contoh teks hasil percobaan. Nah, di sini itu ada yang berjudul dengan membuat slime tanpa boraks. Nah, di sini itu ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, hasil, dan kemudian adanya kesimpulan. Nah, langkah-langkah menyimpulkan ragam model teks laporan percobaan antara lain yaitu melakukan percobaan tertentu yang pertama, lalu kemudian menuliskan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan hasil percobaan, serta menuliskan simpulan hasil percobaan. Ternyata ada beberapa cara
untuk mempermudah dalam menyimpulkan isi dari teks yang sudah dibaca. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah dalam menyimpulkan isi dari teks yang sudah dibaca antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Ya, jika kita hendak menyimpulkan isi teks yang telah dibaca, sebaiknya pahami dulu isi dari teks tersebut, ya, dibaca keseluruhan, ya, memahami dan membaca isi teks dengan baik dari awal sampai terakhir, ya. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Setelah membaca keseluruhan isi teks, lalu kemudian menentukan kalimat utamanya, ya. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat dengan mudah menyimpulkan isi dari teks. Nah, setelah menentukan kalimat utama atau setelah menuliskan inti dari setiap teks, lalu kalian tinggal menyusun kalimat atau kata per kalimat sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi. Terdapatnya kriteria atau syarat dalam penulisan simpulan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, simpulan berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Yang kedua, simpulan menggambarkan isi dari teks. Dan yang ketiga, simpulan hanya berisi hal-hal yang berada di dalam teks. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini mengenai materi melaporkan hasil percobaan. Apabila masih ada pertanyaan atau mungkin ada materi yang belum jelas atau belum paham mengenai materi tersebut, kalian dapat bertanya langsung kepada Ibu, bisa melalui private chat maupun melalui grup WhatsApp. Cukup sekian anak-anak. Apabila ada salah-salah kata dari Ibu atau mungkin kalimat-kalimat dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi nanti akan Ibu adakan teks, nanti ada teks di bawah. Jadi kalian dapat membaca teks tersebut. Semisal perkataan Ibu kurang jelas, mungkin dalam penyampaian materi Ibu kurang jelas. Jadi nanti akan Ibu adakan teks di bawah sini, jadi kalian bisa membaca teks tersebut, kalian bisa mempelajarinya, kalian bisa memahaminya. Semisal belum paham, kalian bisa bertanya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku semuanya.